Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih yang berada di Kampung Banjaran Pucung, Cilangkap, Tapos, Depok menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah pada Rabu malam 5 September 2024. Kegiatan tersebut merupakan pembukaan Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan berlangsung selama 14 malam ke depan. Tidak hanya itu, Abah Dedi Rahmat Sandi selaku pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih menyampaikan bahwa rangkaian peringatan Maulid tersebut akan berlanjut dari rumah ke rumah selama 1 bulan ke depan. Pada tema peringatan kali ini, Abah Dedi mengatakan bahwa lebih berfokus kepada bagaimana mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW yang mampu berjuang sejak usia muda. Abah Dedi berharap agar anak muda ke depannya dapat lebih mengambil peran dalam kehidupan, khususnya para pemuda dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih. Sebagai informasi bahwa malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih akan dilaksanakan pada malam ke-12. Dari Depok, Jawa Barat, Teguh Abdul, Muhammad Siber News mengabarkan. Hari ini adalah pembukaan Pekan Maulid. Jadi rutinitas kita di Pondok Pesantren Al-Faqih atau Kobong, perayaan Maulid kita laksanakan 14 malam untuk di pondok ini. Dan selanjutnya kita keliling ke rumah jemaah selama 1 bulan. Ada tema atau makna khusus nggak untuk tahun ini? Untuk tahun ini kita lebih berfokus bagaimana mencontoh meneladani Rasulullah SAW mulai berikhtiar atau berusaha bekerja keras di usia mudanya. Makanya kalau kita mengutip ada salah satu riwayat bahwa Rasulullah di usia 9 tahun sudah ikut pamannya berdagang ke Syam. Riwayat lain 12 tahun. Bahkan di usia 17-20 sudah sampai ke Habasyah atau Ethiopia kalau sekarang. Jadi bagaimana Rasulullah itu di usia dini atau belasan dia sudah bisa berdagang di antara negara atau sudah mancanegara. Dan itu perlu kita teladani saya rasa. Implikasinya buat generasi sekarang seperti apa? Ya seperti contoh kita ini kan tinggal di Indonesia. Ada tokoh di Indonesia generasi orang yang muda dia sudah bisa mencapai kesuksesan. Di antaranya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman di usia 29 tahun sudah bisa menjadi jenderal. Kenapa? Karena dia teorinya yang kita ambil adalah bahwa saat muda bukan hanya diajarkan di bangku-bangku sekolah. Artinya pembelajaran yang dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti contoh misalkan di semesteran selama 6 bulan orang diajarin, evaluasi di 1 minggu setelah 6 bulan itu. Artinya kehidupan itu nggak seperti itu. Bahwa kehidupan itu perlu dia ketemu permasalahan, perlu keras, perlu berjalan, maka bisa menjadi orang besar. Contoh lagi, di Indonesia juga ada satu pesantren tua di daerah Jawa Timur, bahkan pesantren modern, pelopor pesantren modern, yaitu Pondok Pesantren Gontor kita kenal. Di antara pendirinya yang terkenal dengan 3 serangkai ada Mbah Kiai Jarkasi. Mbah Kiai Jarkasi itu di usia 16 tahun sudah mendirikan Gontor. Jadi bagaimana metode zaman dulu itu di usia muda orang sudah dipersiapkan matang. Beda sekarang saya melihat banyak jemaah saya dengan latar belakang pendidikan banyak yang cukup tinggi. Tapi kadang untuk permasalahan kehidupan dia belum bisa berbuat sesuatu karena yang ada di kerangka pikirnya hanya apa yang pernah diajarkan itu ditanyakan. Jadi nggak pernah ketemu dengan realita kehidupan. Harapannya untuk generasi muda, Bang? Saya melihat ke depan bahwa pemuda akan lebih ambil peran dalam penggerak di dunia ini. Kita pengen saya dari Indonesia atau dari Kobong khususnya, dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih, ke depan biar bisa jadi orang-orang yang tampil, bukan hanya penonton. Dan ini perlu kita mempelajari Rasulullah SAW, bagaimana ikhtiar dia di masa mudanya dengan kehidupan langsung di alam real, gak sekedar retorika. Kalau malam ini yang hadir Yang hadir mayoritas sih keluarga besar Kobong jemaah lah. Hampir mayoritas jemaah kita. 14 malam. Di malam puncak malam ke-12. Jadi ini malam awal kita, malam perdana. Alhamdulillah tadi ya hadir kisaran 200-300 orang. Tapi ini rutin setiap malam di sini sampai malam 14. Makanya memang ada yang bisa hari ini, ada yang bisa besok. Nanti kalau di malam 12 kita kumpul semua. Dari luar kota, mungkin dari Sumatera, dari Jawa juga hadir biasanya kalau di malam 12.